Kalau itu masalah sholat tobat, kan harus habis maghrib ya, Pak Haji? Yang 18 salam. Ya. Kalau yang sisanya di luar habis maghrib sampai isya. Ya. Jadi yang maghrib sampai isya khusus yang 18 salam. Ya. Yang 50 di luar itu dicicil. Ajarin bos dicicilnya. Yang habis apa tuh yang 50? 10, 10, 10, 10. Jadi 5 kali. Jadi fadilah dari sholat antara maghrib sampai dengan isya itu ada namanya sholat sunnah awabin. Ada yang nyebut juga sholat taubat. Nah, fadilahnya dia belum tahu arti fadilah apa. Manfaatnya, iya. Pahalanya, nilainya yang kita peroleh itu satu. Dosa-dosa kita diampuni Allah selama 80 tahun. Bapak umurnya berapa sekarang? 68. Dah. 58. Berbuat dosa aja dah dulu. Kan sampai 5 sampai 80 ya. Udah Bapak berbuat dosa, nanti diampunin sama Allah. Dan nilai ibadahnya, nilai sholat maghrib sampai isya itu setara, sebanding, senilai dengan ibadah maksimal kita selama ibadah 12 tahun. Maka praktekin ini. Maka habis maghrib sampai isya itu bukan baca Quran, bukan yang lain, yang utama adalah sholat sunat taubat awab. Itu. Terus Pak Haji ngajarin kita kenapa 18? Karena untuk membersihkan sifat 18 kita tadi yang mengganggu di dalam diri kita. Kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT untuk menghilangkan sifat gundah. Allahu Akbar. Jadi kita niatkan saya sering gundah, saya taubat untuk bersih, saya tidak pernah gundah. Saya akan menjadi manusia yang tenang. Terus 2 rakaat. Terus salam. Lanjut yang kedua niat lagi, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Bapak 18, kalau Bapak sudah merasa capek, ada yang berdiri, ada yang boleh duduk begini boleh. Sholat sambil duduk. Setiap hari? Setiap hari bos. Sampai hajatnya terkabul. Cair 10M, udah berhenti. Nanti kalau terpuruk lagi, praktekin lagi. Gue seneng, gue ketawa, gue seneng. Kenapa dari tadi ketawanya, gadis? Kalau lanjut lebih baik ya Pak. Setuju. Konsisten. Banyak tamu RDAY udah pada terkabul, pada kabur. Ya udah pada terkabul, udah kabur. Tapi nanti kalau dia nyungsep, pasti datang lagi. Ini belum pada nyungsep, bentar lagi pada nyungsep. Pasti datang lagi. Udah mentok pasti datang. Jangan kan mentok, nyungsep. Ngapain mentok? Nyungsep. Iya. Misalkan usolinya gimana? Ya itu tadi. Saya niat sholat usoli juga boleh. Usoli, sunata, taubati, rokata ini lillahi ta'ala. Batin, ucap lagi untuk menghilangkan sifat gundah. Kalau mantepnya dengan usoli, pakai usoli. Kalau enggak ya niat tadi itu. Niat itu kan di dalam hati diucapkan boleh. Jadi kenapa Pak Haji ngajari kita harus sholat tobat untuk membersihkan sifat ini? Karena ada janji Allah yang boleh Bapak Ibu tagih. Apa janji Allah? Allah menjanjikan kepada kita semua dilipat gandakan uang kita. Dilipat gandakan harta kita. Emang ada begitu? Ada. Ini kan udah terkabul masnya. Dilipat gandakan istrinya. Dari 1 jadi 2. Iya. Jadi, ketawa. Seneng lu ya. Gue belain ya. Jadi kalau kan perintahnya memang di Quran itu bukan 1 nikah Pak Haji. Apa? Mulainya adalah masna 2. Terus? Wasulasa dan 3. Waruba dan 4. Tapi kalau tidak mampu baru 1. Berarti kalau
Ini 1 berarti tidak mampu. Kameramen 5. Berarti sudah. Karena kalau sudah 2 itu sudah mudah Pak Haji. Oh iya. Melangkah ke 3 itu lebih mudah. Ya Pak ya? Gubrak. Kemana nanti? Iya, kembali ke ini tadi. Dilipat gandakan. Di mana Allah nyampaikan itu? Janji Allah di surat Nuh. Nanti dibuka. Di ayat yang ke-12. Allah menjanjikan kita untuk wayumditkum bi amwal. Pasti, niscaya aku lipat gandakan uangmu. Aku lipat gandakan hartamu dan anak-anakmu. Surat Nuh ayat 12. Dia mau ngapalin. Dilipat gandakan. Tapi ada syaratnya, caranya gimana Allah kan begitu mesti. Caranya di ayat yang ke-10. Caranya apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Caranya itu nggak ada, runtut ke atas nggak ada. Mohon ampun, pasti dibersihkan. Nah, mohon ampun berarti apa? Bersihkan hati kita. Dengan cara apa? Sholat taubat. Dijanji, kok belum? Nah, kita sudah sholat taubat, sudah sedekah, sudah ibadah ekstrim, sudah sedekah ekstrim, kok belum? Bisa jadi amalan ibadah sedekah yang kita lakukan kemarin baru dalam proses untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena taubat itu untuk membersihkan dosa dulu, kan belum bersih berarti. Sehingga mobilnya belum bisa, belum bisa jalan, baru bunyinya aja, baru starter. Baru starter aja masih belum nyantol, masih kotor. Bersihkan lagi terus. Yang kedua, untuk menutup aib-aib kita. Dulu. Kalau dosa sudah tertutup, kesalahan kita sudah tertutup, mungkin juga untuk menghindarkan balak kepada kita. Harusnya jatuh, tetapi karena kita sudah sholat tobat, kita sudah sedekah, maka kita tidak jadi jatuh. Rezeki. Harusnya masuk rumah sakit, tapi karena kita sedekah, kita ibadah ekstrim kepada Allah, hasilnya kita jadi sehat. Maka Pak Haji selalu menekankan apa doanya? Ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999. Ucap sehari minimal 27 kali. Terima kasih Allah. Saya diberi saya, istri, anak, cucu, mantu, keluarga semua diberikan umur panjang. Diberikan kesehatan panjang. Diberikan pernikahan panjang. Panjang itu 1, 2 gitu ya maksudnya ya? Iya Pak Haji? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Nah terakhir, alat kelamin. Dan diberikan penghasilan pendapatan sebulan sebut 10 miliar. Itulah doa kita. Bersyukur dan berdoa. Doanya itu aja. Kenapa dengan syukur? Pak Haji ngajari kita syukur karena Allah menetapkan, mengingatkan kita sampai 31 kali. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziba. Ulang lagi. 31 kali diulangi, kondisi tidak berubah sama sekali. Hurufnya tidak ada yang dikurang, jadi, tidak ada yang dirubah. Ibu lagi seneng, bapak lagi seneng, ucapnya alhamdulillah. Ibu lagi nggak seneng, bapak lagi nggak seneng, ucapnya alhamdulillah. Jangan pas kita sulit baru ucap alhamdulillah, lagi seneng. Pak Haji boleh gak kalau kita lagi berhubungan suami istri sama pasangan kita ucap alhamdulillah? Gue setuju banget. Daripada berisik, ha ho, tabok. Iya, kita kan kadang gitu kan. Nggak boleh.
Ucap aja. Ucap hajat. Pak, Bu, tadi saya dengerin testimoni yang dari Kendari. Dia hajatnya terkabul pada saat berhubungan suami istri. Pada saat ibu lagi klimak, ibu ngucapin hajat. Pada saat bapak lagi klimak, ucapin bapak hajat. Ibu, para wanita, kalau suami kita klimak, bapak dan ibu, berasa gak sih? Maksudnya kalau bapak lagi klimak nih, ibu berasa gak pengalaman ibu kalau berhubungan suami istri sama suami? Berasa. Ada anget-angetnya, ada getarannya, curut. Kenapa itu nggak disebut? Mobilnya Rubicon, mobilnya Pajero Sport Dakar, mobilnya Fortuner GR28 yang terbaru, rumahnya 1000 meter. Karena pada saat kita klimak, pada saat kita ML berhubungan suami istri, pada saat klimak, itu malaikat turun, Bu. Kesempatan kita nitip doa sama dia. Tolong sampaikan ke Allah, malaikat titip dong. Karena kalau kita nggak begitu, nggak turun-turun dia. Iya betul. Gimana kalau mau manggil turun? Malaikat sini. Kata malaikat, ngapain? Atau ibu bilang ini, pulang-pulang, terus si manggung. Enggak juga kayaknya Maya. Bisa. Nggak bisa. Terus kedua nih Pak, Bu. Ini dipraktekin nama tamunya RDI, teman saya SMA, temennya kameramen SMA. Jadi teman saya, dia lagi nonton nih, pasti nggak apa-apa lagi nonton. Namanya Teti Marlina ya. Teman dia kelas 1 ya. Teman kelas 2-nya istri saya, teman kelas 3-nya istri saya. Kita satu sekolah. Dia mau berangkat, telepon sama dia. Pak Hajinya tamunya banyak. Wah, nggak bakal ketemu nih di Hotel Mega, antri kan, satu-satu privat. Tapi dia super pede, Bu. Dia naik mobil dari Jakarta menuju Mega Mendung, berangkat jam 7 sore sampai Hotel Mega jam 11 malam. Apa yang dilakukan dari jam 7 sampai jam 11 selama 4 jam? Dia remes alat kelaminnya, dia taruh di mulut. Pasti ketemu Haji Dwi Susanto. Pasti ketemu Haji Dwi Susanto. Iya, Je. Dia ngomong begitu kan? Kan dia ngaku sama gua. Sama keponakannya. Dia ambil keponakannya, lihat, lo ngapain lo gerusuk-gerusuk di belakang? Kita nggak mungkin ketemu Haji Dwi karena tamunya banyak banget. Tapi kita minta sama Allah, pasti kita ketemu. Nah, bener tuh sampai di sana pas jadwalnya sehabis makan, dia masuk. Ya betul, Je. Akhirnya dia ngomong, Ji, maaf Ji, tadi lo gue kerjain Ji. Alat kelamin gue gosok-gosok, gue taruh di mulut. Nah mau saya, Bapak hajatnya apa? Bisa gak begitu kalau mau tidur? Mau tidur, bangun tidur, mau tidur. Ibu juga gitu, mbaknya juga gitu, bapak juga gitu. Ya karena dia, kalau saya sih ngajarin 99 kali ya. Kalau dia kayaknya lebih dari 99 kan 4 jam. Dari jam 7 sampai jam 11 malam. Pak, Bapak tahu gak dukun ujan? Dukun ujan itu dia akan melakukan ritual sampai gak hujan. Sampai hujan. Setelah hujan ya dia gak melakukan lagi. Nah, begitu juga yang namanya Teti, teman saya SMA, Teti Marlina. Dia gosok. Dia gosok. Dia gosok. Terus di mobil dia gosok terus. Nah kita kan penasaran dong. Tet, lu gosok 4 jam bentuknya kayak gimana? Katanya dari bulat jadi oval. Tadinya bulat katanya alat kelaminnya. Tapi setelah nyampe di Hotel Mega langsung oval. Nggak dioper jadi pizza. Jadi pisah bener-bener. Kayak warnanya. Oh iya. Merah meradang. Dari apa? Dari coklat di merah jadi itu. Dolmensen. Dolmensen. Pak, nggak taunya Mbak, Bu, Mas, Pak, nggak taunya apa? Keyakinan itu atau sugesti itu yang utama. Jadi Bapak dan Ibu pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Tapi nggak sekali Pak, diulang-ulang.